kita NU, NKRI harga mati, Pancasila jaya, Ansor Banjar luar biasa. jangan lupa Tancap terus NU Banjarsari Channel. Yes. NU tetap berdakwah dengan penuh keramahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Juga salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam segmen dialog di channel NU Banjarsari. Dan alhamdulillah kali ini seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya Tukang Barok. Selamat sore Kang Barok. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, kita kali ini akan berbincang kembali, namun kali ini kita akan berbincang mengenai hal yang terkait dengan NU itu sendiri, yaitu tentang muktamar. Muktamar, sebagaimana berita-berita yang kini kita lihat di televisi dan di media cetak ataupun di medsos, itu akan diselenggarakan seyogianya itu pada Desember kalau tidak salah ya. Namun kemudian ada ataupun terpaksa harus ditunda dalam waktu yang belum diketahui, dan ini dikarenakan nanti akan berbenturan dengan PPKM level 3. Tetapi kita tidak akan membahas tentang hal itu. Justru kita akan sedikit banyak berbincang tentang muktamar itu sendiri. Baik, kita langsung saja berbincang dengan Kang Barok. Kang Barok, sebelum kita jauh membahas tentang muktamar, sebenarnya saya pribadi sebenarnya ingin muktamar itu gambaran sederhananya apa itu dan bagaimana itu menurut sampean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan muktamar ya, karena sebentar lagi Nahdlatul Ulama akan mengadakan hajat besar. Karena kalau berbicara tentang muktamar itu ya, setiap organisasi itu kan punya forum tertinggi gitu ya. Iya. Punya forum tertinggi di mana ini hajat yang sangat penting bagi organisasi tersebut. Nah, dalam kaitan Nahdlatul Ulama, forum tertinggi ini disebut dengan muktamar. Muktamar. Kalau Ansor ada sendiri, kalau Fatayat ada sendiri, kalau Muslimat ada sendiri. Gitu. Kalau Indonesia ya pemilu lah. Pemilu gitu ya. Forum tertingginya kan ada di pemilu. Hari pemilu. Gitu. Nah, kalau NU itu kebetulan ada di muktamar. Berarti gitu. nanti sekaligus pergantian pengurus PBNU begitu mungkin ya Kang ya? Ya, nanti pergantian kepengurusan dalam PBNU. Walaupun dalam pembahasan muktamar ini yang dipilih tidak secara langsung kepengurusan, tetapi hanya beberapa elemen saja. Termasuk yang paling penting dalam NU itu kan Rois Suriah, ya. Kemudian Ketua Tanfidiyah. Itu yang dibahas dalam muktamar. Kemudian nanti ketika Rois Suriah dan Tanfidiyah itu sudah ada yang terpilih, kemudian membentuk tim formatur untuk membentuk kepengurusan. Gitu. Jadi mungkin sekilas itu ya. Mungkin dari pemirsa sebagian saya kira kalau orang-orang yang mungkin
aktif ataupun membaca berita tidak kurang lebih seperti itu ya muktamar ya. Itu hanya salah- beberapa saja bagian dari bagian dari muktamar. muktamar gitu Ya, ya. karena Oke. sebenarnya kalau apa melihat muktamar itu sendiri, itu elemennya tidak hanya itu saja Mhm. yang dibahas. Memang forum tertingginya itu pergantian ketua dari Rois Am dan Tanfidiyah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya daripada pemilihan ketua ini adalah mengevaluasi program kerja yang telah berjalan selama kepengurusan yang lalu, Ya. sehingga diharapkan dengan adanya evaluasi ini maka akan timbul bahwa kepengurusan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Gitu. Sehingga bisa tahu ini NU ini yang sudah dilakukan apa saja dan yang belum dilakukan apa saja. Kemudian nanti ke depannya ini mau melakukan apa yang sekiranya belum tergarap, kan seperti itu. Nah, selain itu juga dibahas tentang program Bahasul Masail, tentang permasalahan-permasalahan masa kini yang berkaitan dengan hukum fikih ya, hukum fikih. Tetapi walaupun di sini status dari Bahasul Masail yang saya tahu itu ya fatwa gitu, Apa ya? fatwa tapi dalam proses Bahasul Masail. Dan kalau yang saya lihat proses Bahasul Masail ini ya luar biasa lah. Cara pengambilan hukumnya berbeda dengan dengan yang lain itu. Iya. Jadi Punya ada ciri khas NU tersendiri. ciri khas NU-nya di situ ya. Ada. Ya. Baik, kalau tidak salah ini kan istilahnya sudah diputuskan bahwa nanti untuk muktamar yang ke-34-nya akan diadakan di Lampung gitu ya. Ya. Sebenarnya menurut panjenengan ini Lampung ini kenapa dipilih begitu? Kenapa dipilih? Itu ada sejarah tertentu ataupun ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kenapa yang dipilih Lampung gitu. Kalau secara pastinya saya juga kurang begitu memahami pertimbangan itu, Kang Alwi ya. Iya. Tetapi tentu saja sebagai organisasi lingkup nasional yang mencakup seluruh wilayah dari negara Republik Indonesia, Iya. tentu saja kalau ya bagi NU itu perlu itu untuk meratakan wilayah sentral gitu. Makanya ya terkait dengan muktamar itu biasanya selalu berpindah-pindah wilayah. Karena ya memang agar tidak terjadi adanya kesenjangan sosial gitu. Iya. Kenapa muktamar di Jawa saja gitu. Jadi Sementara seakan-akan Jawa sentris. iya gitu. Tetapi juga mungkin pertimbangan yang lain juga bisa jadi dengan adanya muktamar di sana, kemudian nanti juga ya semoga saja itu juga menimbulkan efek-efek positif terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat muktamar. Artinya minimal nanti secara pengaruhnya terhadap masyarakat di sana minimal dalam semangatnya itu ya, semangat keNU-nya kembali bangkit seperti itu yang tadinya mungkin sempat lesu itu sehingga bangkit kembali. Oke, kalau mengenai muktamar kita ingat ya bahwa sempat dalam muktamar sebelum ini kita itu ada satu pemandangan itu muktamar sebelum intinya muktamar yang lalu gitu ya, sempat ada pemandangan di mana dalam muktamar itu terjadi sedikit bisa dibilang kericuhan atau enaknya bahasanya apa? Ya ada ya biasa dalam hal karena banyak orang ya. Akhirnya kan ada sesuatu yang kurang enak menurut saya waktu itu, yaitu ada kerusuhan sedikit ya, ada keributan. Nah, tapi kita nggak akan membahas siapa dan bagaimana itu hal, tapi lebih kubahas bagaimana NU yang sebenarnya adalah organisasi yang terkenal itu agak santai. Santai dalam arti
kita menyikapi hal-hal yang terkait kebangsaan, hal-hal terkait perbedaan, itu kita biasa santai. Jadi bahkan ketika itunya ada organisasi lain atau ada elemen-elemen dari pemerintahan atau politik itu sedang ramai, sedang panas, itu ciri dari ulama-ulama NU ataupun para simpatisan NU itu terkenal santai menghadapi hal-hal seperti itu. Baik itu diskusi yang sifatnya formal ataupun tidak formal, mereka dengan santai menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi tidak dengan muktamar yang lalu. Itu sempat ada ketegangan lah, mungkin lebih tepatnya ada ketegangan. Menurut sampean bagaimana ini hal seperti ini di NU itu terjadi? Monggo Kang Barok. Ini apa ya? Ya kalau kalau yang terjadi sebenarnya itu kan berbeda-beda versi ya. Iya, Berbeda-beda versi dari apa yang saya dengar dari berbagai sumber. Itu masing-masing punya versinya masing-masing iya. gitu. Tetapi kalau berbicara tentang NU itu ya memang yang selama ini karakter NU itu ya sifatnya lebih soft, lebih moderat Betul, gitu, betul. lebih toleransi, lebih Tawasud itu toleran, ya. tawasud. Memang karakter NU yang selama ini diperjuangkan dan selama ini dikenal oleh masyarakat itu yang seperti itu. Itu. Namun dalam perkara muktamar yang kemarin dan saya kira dalam beberapa muktamar yang ke belakang pun itu selalu ada percikan-percikan hal-hal yang kurang menyenangkan Oh, gitu berarti ya. sebenarnya bukan hanya yang kemarin ya, tapi sebelumnya pun pernah istilahnya kalau tetap ada kata Seringkali oh malah terjadi, sering kali terjadi. seringkali terjadi. Itu bahkan ya dari zaman Orde Baru saya lihat sudah sering terjadi di situ. Dalam artian seringkali dalam muktamar ini ada beberapa oknum yang mungkin membawa kepentingan tertentu di NU sehingga kadang-kadang ketika memasuk forum muktamar itu kadang-kadang malah buat hal-hal yang sifatnya kegaduhan Kegaduhan ya. gitu. Ya seperti contohnya ketika Orde Baru lah. Itu kan juga kadang-kadang Pak Harto punya kepentingan-kepentingan tertentu dalam muktamar yang kita kadang-kadang kita ya nggak tahu secara umum kan ini orang-orangnya siapa saja gitu. Iya, iya. Gitu. Dan dalam muktamar-muktamar selanjutnya pun saya lihat banyak sekali itu, kadang-kadang banyak yang punya kepentingan-kepentingan tertentu itu gitu. Iya, iya, iya. Yang kadang-kadang nggak tahu ini membawa kepentingannya siapa gitu. Iya, iya. Tetapi kalau saya melihat dari karakter NU ya NU lebih bersifat moderat, NU lebih bersifat damai gitu. Dan ketika ada persoalan ya perlu dimusyawarahkan gitu. Iya, iya, iya. NU kan selama ini yang kita tahu dan yang ditonjolkan oleh NU dan yang masyarakat pahami NU kan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi lebih adem gitu ya. Jadi lebih dingin ketika menghadapi masalah-masalah. Kadang-kadang sebenarnya masalah ini masalah mungkin masalah yang apa namanya genting, tapi NU dan ulama-ulamanya sebenarnya selama ini tuh bisa memposisikan di mana bahwa mereka itu bisa mengendalikan situasi sebenarnya ya. Iya. Nah, seandainya gitu kita berkaca dari muktamar yang lalu, apakah potensi-potensi kegaduhan itu bisa terbawa juga nanti ke ataupun apakah potensi-potensi kegaduhan itu mungkin juga terjadi di muktamar yang akan datang gitu. Kalau saya menganalisis gitu ya, kalau saya menganalisis kondisi NU yang sekarang, mungkin kalau dalam internal NU sepertinya tidak. Tidak ya. Kalau itu internal NU. Namun dengan kondisi sekarang di mana saya lihat banyak orang yang ingin masuk ke NU gitu, tetapi arah hiroh perjuangannya itu agak berbeda dengan NU. Artinya Gitu. sebenarnya kalau memang yang dari awal sebenarnya dia
sudah terbiasa dengan karakteristik NU, itu artinya sebenarnya lebih apa namanya, lebih santai itu yang Lebih saya kira, santai lebih lah. santai. Saya kira orang-orang NU secara internal itu juga ya sudah memahami semuanya peta dari NU itu sendiri. Tetapi kan yang menjadi persoalan baik itu yang kemungkinan besok juga akan terjadi, ini juga masih tetap ada kemungkinan. Karena saya kira gerakan-gerakan NU ini juga ya sampai sekarang kan masih ada juga lah orang-orang yang ngakunya NU tapi lebih sering tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan NU gitu. Dan juga banyak sekali kepentingan-kepentingan dari apa namanya kelompok-kelompok di luar NU yang mungkin juga nanti menggunakan orang-orang NU yang sejalan dengan mereka. Dan makanya ketika ada persoalan ini, kira-kira untuk muktamar yang besok potensi dari kegaduhan ini masih ada atau tidak. Maka kalau saya menganalisis tetap masih ada kemungkinan. Tetap masih ada kemungkinan. Jadi artinya memang ya karena bagaimanapun NU makin besar dalam arti orang-orangnya ini juga mungkin bertambah ya. Yang mana pertambahannya ini tentu tidak bisa kita duga elemen-elemen yang masuk gitu ya, tentu ya. Artinya mungkin kalau hanya secara amaliyah, mungkin yang baik itu yang sudah ada ataupun yang baru mungkin sama saja karena secara NU ya Ahlussunnah wal Jamaah secara umum seperti itu. Tapi mungkin secara apa namanya pemikiran, secara apa namanya harokah itu mungkin berbeda dan itu nanti yang mungkin menjadi potensi apa namanya bisa jadi ada kegaduhan itu ya. Iya, besar kemungkinan. Besar kemungkinan ada seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ke ini ke kejadian-kejadian akhir-akhir ini, misalkan beberapa apa namanya beberapa orang menjagokan salah satu ulama bahwa ini yang akan dijadikan ketua PBNU selanjutnya, yang lain kemudian punya jago. Sebenarnya hal-hal semacam ini lazim nggak sih di NU? Karena di NU kalau kita lihat sejarahnya, kadang-kadang itu kalau lihat, mohon maaf misalkan kita kalau tidak salah ya, waktu itu misalkan saya baca tentang salah satu ketua Tanfidiyah, bahkan waktu itu istilahnya saling ketika ditunjuk malah saling tunjuk itu. Kalau bisa jangan saya, tapi yang lain aja. Ketika ditunjuk. Nah kalau sekarang sebenarnya hal-hal seperti ini itu perubahannya kok agak jauh gitu loh. Kalau dari saya baca beberapa sejarahnya itu ya. Kalau dulu sempat seperti itu, maksudnya yang orang yang dijagokan malah mempersilahkan yang lain itu. Jadi kalau sekarang kan kalau boleh dibilang saya tidak mengerti salah satu, tapi kan kalau sekarang nggak tahu mengikuti zaman ataupun memang sudah karakter NU saat ini udah seperti itu atau mungkin menghariskan seperti itu saya tidak tahu. Tapi kalau sekarang kan lebih yang memang banyak, saya kira banyak kelompok yang menjagokan ini. Terus yang dijagokan juga menyatakan siap. Kalau zaman kan lebih seperti itu. Kalau menurut sampean melihat fenomena ini seperti apa kan, Karo? Ya apa ya, ya di satu sisi gitu ya, di satu sisi kalau NU yang dulu ya termasuknya sebelum ketika NU belum banyak organ-organ lain yang melirik lah ya. Mungkin kondisi dari kepengurusan NU masih seperti itu, maksudnya masih tawadu lah, tawadu, masih monggo dengan Rien, monggo silakan anda dulu. Kayaknya gitu. Jadi kadang-kadang agak merasa kalau saya belum apa nih, walau udah alim ini, tapi kemudian beliau dengan rendah hati bilang ya saya belum pantas seperti itu sehingga mempersilahkan orang lain gitu. Itu kondisi dulu itu ketika NU mungkin belum banyak kepentingan dari elemen luar yang menyusup untuk mengendalikan NU gitu. Namun seiring berjalannya waktu tentu saja ini juga memberikan efek perubahan terhadap kepribadian
warga NU itu sendiri, walaupun saya kira itu tidak terlalu banyak lah kalau secara karakter gitu. Iya. Sifat-sifat seperti itu tetap saya yakin masih ada, itu masih ada. Hanya terkait dengan karakter apa ya zaman sekarang gitu ya. Ya cenderungnya kalau sekarang itu kan kalau untuk berkhidmat di NU, kalau ditanya apakah dengan siap berkhidmat di NU, Ya. sebagai Kiai NU tentu jawabannya harus siap Harus siap. berkhidmat Mm-mm. gitu. Kalau seandainya ada pengusung-pengusungnya yang kemudian mendukung, apakah jenengan siap jadi ketua NU? Ya maka sebagai Kiai NU saya kira karakter sekarang lebih banyak menjawab ya saya Siap. harus siap. Harus siap gitu ya. Karena saya warga NU dan saya dibesarkan di NU Mm-mm. dan ketika saya diminta untuk mengurusi NU jadi apa saja termasuk ketua, Termasuk ya ketua. tentu saja harus siap gitu. Jadi salah satu perubahannya juga adalah karena memang untuk saat ini memang tidak bisa dipungkiri juga kita butuh orang-orang yang seperti itu ya. Ya, memang itu tidak bisa dipungkiri itu untuk zaman yang sekarang. Baik, kalau menurut jenengan ini NU kan apa namanya bukan hanya di Indonesia ya. Mulai untuk kalau kita lihat akhir-akhir ini NU kan sudah berada di PCI NU kalau tidak salah namanya ya. Ya. PCI NU kan sudah ada di berbagai negara, di Australia, di mana-mana, di Malaysia, di Arab Saudi, kemudian bahkan di Afghanistan dan sebagainya. Nah, menurut sampean karakter apa namanya untuk ketua Tanfidiyah atau PBNU ini, ketua calon PBNU, menurut sampean karakter seperti apa sih yang cocok memimpin NU ke depannya? Yang mana ya ini yang kira-kira beliau ini mampu dalam tanda kutip memegang ataupun menyetir NU yang ada di seluruh dunia ini. Kalau terkait dengan karakter sosok seperti apa, saya kira secara umum itu sebenarnya sangat banyak lah tergambarkan dalam Sangat kiai-kiai banyak, NU iya. gitu. Itu Iya. banyak sekali kiai-kiai NU yang Iya. sebenarnya ya itu cocok gitu. Cocok. Jadi Artinya sebenarnya misalkan saat ini yang ada kan sedang ribut, bukan ribut tapi yang ribut sebenarnya masyarakat itu saling mendukung, ada minimal ada dua ya sosok. Tapi sebenarnya mungkin menurut panjenengan, menurut Kang Barok ini sebenarnya lebih dari itu pun ada, itu banyak sebenarnya ya. banyak Potensi-potensi orang-orang yang kira-kira mampu menjadi jurumudi PBNU sebenarnya banyak gitu ya. Ya, Selain beliau berdua mungkin itu ya. kalau dari pandangan saya tetap masih banyak lah, Banyak sekali. tetap masih banyak yang kiai-kiai, ulama-ulama yang saya tahu yang dari NU yang memiliki kapasitas baik dalam keilmuan maupun keorganisasian itu masih banyak itu. Ya karena saya kadang-kadang juga miris ada orang-orang yang menurut saya kurang begitu paham tentang NU, kemudian mengajukan calon-calon yang notabene bukan orang NU, bukan kader NU gitu. Tapi dicalon-calonkan. Ini memang agak lucu, tapi saat ini itu terjadi. Bukan ya mungkin terkenal ustadz gitu, tapi ustadz hebat mungkin, kemudian tapi karena dia menurut saya tidak dikader di NU, tiba-tiba dicalon-calonkan. Kadang-kadang saya berpikir apa NU sudah kekurangan calon begitu. Bagaimana ini? Bahkan ada istilahnya yang bukan NU, jelas-jelas bukan NU itu masih dicalon-calonkan. Nah, menurut sampean tapi tetap NU itu masih banyak sekali potensi sebenarnya yang capable aslinya, yaitu tadi kapasitasnya memang beliau itu sanggup intinya memimpin NU itu ya. Dalam pandangan saya masih banyak dalam pandangan saya, baik itu dari generasi sepuh ataupun dalam generasi umur 50-an ataupun generasi muda itu sudah sangat kapabel. Yang secara keilmuan sudah luar biasa, itu dan juga secara pemahaman terhadap masyarakat itu juga sudah luar biasa, karena ya perlu kita tahu NU itu kalau berhubungan dengan bagaimana sikapnya terhadap masyarakat itu sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Itu sudah jelas NU itu ya garapannya masyarakat gitu. Apalagi dengan kiai-kiai yang pondok pesantren, kemudian yang hampir setiap hari
ya langsung berhubungan sama masyarakat. Maka ketika ada pertanyaan apakah NU, wah ini jangan-jangan NU kekurangan kader untuk Nah, ya. dicalonkan ketua. Wah, saya kira itu pandangan yang keliru lah. Iya, Saya iya, kira iya. masih sangat banyak kader-kader NU, orang-orang Nahdlatul Ulama, para kiai, para kasepuhan yang itu kapasitasnya itu ya lebih dari cukup untuk memegang posisi PBNU. Iya. Berarti sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya akibat mungkin tidak tahunya para istilahnya orang-orang ini terhadap eh, apa namanya, terhadap ulama-ulama yang ada di NU, ataupun karena memang selama ini ulama-ulama di NU tidak seperti ustadz-ustadz yang booming mungkin ya. Jadi seakan-akan itu tersembunyi begitu. Sehingga mereka kadang-kadang malah mencalonkan ustadz-ustadz yang nggak ada hubungannya sama NU. Itu walaupun saya kira ini lucu tapi memang terjadi itu. Ya, ini nggak tahu ini apakah ini netizen Netizen. dari internet yang wah ini mencalonkan ini saja, Iya. sosok siapa gitu. Iya. Netizen yang kadang-kadang tidak punya hak suara Punya. di apa namanya di Muktamar muktamar, tapi itu. ingin mengajukan gitu. Tapi bisa jadi ini dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu, itu juga bisa jadi gitu. Nah, ya seperti yang diungkapkan oleh Kiai Marzuki Mustamar lah. Kiai Marzuki Mustamar kan pernah suatu ketika mengungkapkan bahwa saya tidak khawatir NU itu kekurangan kader, karena yang saya lihat NU itu sudah luar biasa gitu. Ada Gus Baha yang generasi muda, ada Iya. Gus Kausar yang generasi muda, ada Gus Koyum, kemudian ada Gus Nazir. Itu yang luar biasa gitu. Dan adiknya Kang Akil Siroj itu juga sama luar biasa. Gitu. Kemudian banyak lah kiai yang Iya. sama luar biasanya Yang lah. artinya secara keilmuan dan wawasan itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Nggak perlu diragukan lagi. Saya kira bagaimanapun kita sebagai warga Nahdliyin yang terpenting adalah bukan ikut malah memperuncing hal-hal yang itu tambah gaduh, tapi lebih bagaimana kita mendukung saja apa yang akan itu ya, hajatan yang akan dilakukan NU, yang tentunya kita berharap semuanya itu berjalan lancar, tidak ada ya seandainya ada sesuatu yang gaduh, hal itu saya kira itu hal yang masih dalam konteks kewajaran ya. Dan kita mudah-mudahan yang justru yang terpenting adalah mungkin bagi kaum Nahdliyin tidak ikut istilahnya apa ya, menambahkan kegaduhan yang sebenarnya mungkin kegaduhannya biasa saja tapi kemudian di-booming-boomingkan, di apa namanya, di seolah-olah ini adalah suatu yang apa namanya, sesuatu yang tidak wajar di NU itu ya, saya kira itu ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Kang Barok sebelum saya tutup. Ya mungkin bagi Nahdlatul Ulama ya, saya sebagai kader Nahdlatul Ulama sangat bangga dan sangat berbahagia dengan adanya Nahdlatul Ulama dan akan dilaksanakannya dengan muktamar. Gitu. Saya punya harapan yang sangat besar, saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa NU akan selalu lebih baik ke depannya. Ya, amin. Dan amin. akan selalu terus membesar dan terus bermanfaat bagi masyarakat. Itu saya punya keyakinan 100% terhadap NU berkaitan dengan perkembangan NU. Ya. Maka harapan saya kepada masyarakat terkait dengan adanya muktamar ini untuk tetap mengikuti arahan-arahan yang berjalan terkait dengan penundaan muktamar ya, kita ikuti karena ini juga berkaitan dengan kondisi Indonesia yang sedang terjadi. Apalagi besok kan di bulan Desember itu memang akan diberlakukannya PPKM tahap 3 kan gitu. Ya. Maka ya kita perlu mematuhi itu. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Kang Barok atas waktunya dan atas opininya. Dan tentu kita berharap bahwa nanti muktamar itu bisa berjalan dengan sukses dan bisa tetap dengan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang apa namanya, bahwa NU itu nanti adalah tetap mengusung apa namanya,
Islam rahmatan lil alamin yang bisa mengayomi bukan hanya warga Nadien tapi seluruh warga Indonesia. Saya kira itu Kang Barok ya. Pemirsa, saya kira itu saja perbincangan kita pada sore kali ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita akan bertemu dalam episode-episode selanjutnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.